Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku yang beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kita semua diberikan kesehatan, rahmat, dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saudaraku, salah satu cerita anak Islam yang wajib kita bacakan sebelum si kecil tidur adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Mendongengkan kisah teladan Nabi Muhammad SAW sekaligus merupakan cara mengajarkan anak nilai-nilai agama dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya mendengar, ajarkan juga si kecil untuk meneladani sifat wajib Rasul. Tidak masalah jika kita tidak membacakannya dengan sangat lengkap. Kita cukup menceritakan kisah singkat Nabi Muhammad SAW. Mendongengkan kisah Nabi Muhammad sekaligus merupakan cara mengajarkan anak nilai-nilai agama dan cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dalam video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Muhammad SAW di awal kelahirannya. Namun sebelum lanjut, kembali saya mengajak Anda untuk terus mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share video ini jika kalian merasa video ini bermanfaat, dan agar apa yang ada di channel ini juga bermanfaat bagi orang lain. Kisah Nabi Muhammad SAW dimulai sejak hari kelahirannya, yakni pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan di hari Senin 20 April 571 Masehi. Momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa sensasional di mana terdapat pasukan gajah yang hendak merobohkan Ka'bah, tempat suci dan bersejarah bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengirimkan segerombolan burung ababil untuk menghentikan perbuatan buruk tersebut dengan cara menjatuhkan batu-batu penyebar penyakit kepada kaum berpasukan gajah. Di tahun yang dikenal dengan tahun gajah inilah Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah. Sayangnya beliau terlahir sebagai anak yatim sebab ayahnya Abdullah bin Abdul Muthalib telah wafat ketika Rasulullah SAW masih berada di dalam kandungan ibunya, Aminah binti Wahab. Tak lama setelah itu, ibunya pun meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih berusia 6 tahun. Sehingga Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Namun tak disangka, kakeknya hanya bisa menemani Nabi selama 2 tahun sebelum akhirnya kembali ke rahmat Allah. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dibesarkan oleh mamanya, yakni Abu Thalib. Meskipun hidup dalam serba kesulitan, mereka berdua adalah orang dermawan yang tetap menyisihkan sebagian rezeki untuk bersedekah. Setelah Nabi Muhammad SAW beranjak dewasa, Nabi membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang janda kaya raya, Siti Khadijah binti Khuwailid. Rupanya si
sifat jujur atau sidik dan dapat dipercaya atau amanah Nabi Muhammad SAW dalam bekerja tidak hanya memberi pengaruh baik bagi perekonomiannya, namun juga membuat Siti Khadijah terpesona, dan akhirnya mereka pun mengikat hubungan pernikahan. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad mendapatkan mimpi tak terduga di mana ia dihampiri oleh malaikat Jibril. Rasulullah SAW tak bisa menghilangkan pikiran tersebut dari kepalanya sehingga beliau memutuskan untuk merenung sejenak di Gua Hira. Pada saat itu, malaikat Jibril benar-benar datang menemui Nabi Muhammad untuk menurunkan wahyu Allah yang pertama berupa ayat Al-Quran surat Al-Alaq 1-5. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Sejak kejadian itu, Nabi Muhammad mulai melakukan dakwah tersembunyi. Pengikut pertamanya yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Haritsah, Ali bin Abu, Ummu Aiman, dan tidak lain tidak bukan adalah istrinya Siti Khadijah. Sekian tahun berdakwah secara rahasia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah agar kegiatan dakwahnya dilaksanakan terang-terangan. Perintah ini disampaikan melalui salah satu surat Al-Quran bernama Al-Hijr ayat 94. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sebagaimana sifat tabligh atau menyampaikan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, beliau pun menuruti suruhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ke-11 pimpinan, Nabi Muhammad ditinggalkan selamanya oleh istri tercinta dan juga paman kesayangannya Rasulullah. Begitu terpuruk kala itu, maka Allah mengirimkan malaikat Jibril untuk menemani Muhammad melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan berikut dikenal dengan sebutan Isra Mi'raj. Di sini juga terjadi peristiwa penting di mana Nabi Muhammad SAW mendapat perintah bahwa sholat 5 waktu adalah hal yang wajib bagi umat Islam. Demikian dulu untuk cerita pendek tentang Rasulullah kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.